Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan kuliah Kapita Selecta. Setelah minggu lalu Pak Irwandi memberikan materi tentang bahasa fotografi, hari ini saya akan melanjutkan materi tersebut dengan salah satu hal yang lebih kompleks, lebih komprehensif, tapi tetap menggunakan bahasa fotografi sebagai salah satu resep ataupun salah satu bahan untuk memahaminya. Jadi ini kita kuliahnya masih dalam pencegahan wabah corona. Jadi kita melakukannya secara daring. Ini saya memberikan materi secukupnya. Semoga nanti teman-teman mahasiswa bisa memahami lalu mengerjakan tugas yang diberikan setelah perkuliahan ini. Jadi saya ulang lagi, hari ini saya akan memberikan materi sedikit tentang memahami buku foto. Jadi kalau di pertemuan yang lalu Pak Dr. Irwandi sudah memberikan materi tentang bahasa fotografi, di mana beliau menyampaikan bagaimana sebuah visual, khususnya fotografi, itu bisa dipahami atau dimaknai dan juga bisa berkomunikasi atau menyampaikan pesan dan informasi tertentu. Itu mengenai bahasa fotografi. Bahasa fotografi ini akan sangat terimplementasikan, akan sangat teraplikasikan dalam buku foto. Karena dalam buku foto itu kita melihat bagaimana foto atau fotografi itu bekerja sebagai sebuah medium untuk bercerita atau menyampaikan narasi dari fotografernya. Itu ya. Semoga bisa dipahami. Lalu ini saya akan menyampaikan hanya basic saja, pemahaman dasar tentang buku foto. Nah, semoga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa melanjutkan tentang hal yang lebih spesifik, mungkin masalah editing atau sequencing atau beberapa karya buku foto nanti kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Oke, yang pertama mengenai buku foto itu sendiri, photography books. Buku foto itu yang pertama-tama dan yang paling penting adalah buku yang menggunakan fotografi sebagai sarana utama dalam mengkomunikasikan pesannya. Jadi yang paling utama itu fotonya kalau dalam buku foto. Teks, layout, dan desain itu bukan jadi yang utama. Justru yang menjadi utama bagi buku foto itu adalah fotonya. Jadi fotonya dulu, baru kemudian teks yang menyertainya atau desain yang memperindah ataupun memudahkan dalam memahami pesan yang ingin disampaikan. Nah, buku foto itu kalau di Indonesia sendiri banyak, maksudnya kita banyak melihat buku-buku yang memanfaatkan foto sebagai media utama dalam mengkomunikasikan pesannya. Nah, nanti biar tidak rancu itu kita akan menjelaskan sedikit beberapa jenis buku foto sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti yang kita bicarakan itu buku foto yang mana maksudnya gitu. Jadi yang pertama itu kalau buku foto sendiri kategorinya itu ada banyak, tapi ini yang paling dominan. Yang pertama itu kategorinya buku foto yang sifatnya katalog. Nah, katalog itu sendiri biasanya menyertai sebuah pameran atau sebagai sebuah pelengkap dalam retrospektif seorang fotografer. Nah, fungsinya kalau katalog itu untuk sebagai stage of career-nya dia. Jadi untuk bagian dari karirnya dia, retrospektifnya, bagian dari kekaryaan, fungsinya sebagai untuk melihat sudah sejauh mana kekaryaan seorang fotografer itu dicapai atau mencapai tingkat tertentu.
Nah, dalam katalog itu biasanya tidak ada cerita atau narasi yang spesifik. Karena kalau katalog itu kan biasanya menyertai pameran. Nah, ini tuh khusus fungsinya itu supaya kita bisa tahu tahapan karir dari seorang fotografer. Biasanya katalog itu seperti itu. Nah, dalam katalog ini nanti karena dia itu berfungsi sebagai penyerta dalam sebuah pameran, itu foto-foto yang ada di dalam katalog tersebut sifatnya itu juga individualis. Nah, artinya dalam mendesain sebuah katalog, dalam merancang sebuah katalog itu tidak diperhitungkan atau difikirkan bagaimana sebuah foto dan foto yang lainnya itu terkait, terus kemudian membangun sebuah cerita, itu tidak. Jadi dalam katalog itu biasanya ya satu foto itu dengan foto yang lain itu individualis, tidak terkait, tidak saling terkait, berdiri sendiri. Sehingga istilahnya kalau kita itu membuang atau merobek satu halaman dari katalog yang berisi sebuah foto, itu tidak akan berdampak terhadap cerita keseluruhan dari sebuah buku foto tersebut. Itu katalog, sifatnya seperti itu. Nah, kategori buku foto berikutnya setelah katalog ya, yang pertama katalog, lalu yang kedua itu album. Album itu yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam zaman kita ini. Nah, album itu biasanya yang sering kita temui kan album foto keluarga atau album yang berisikan momen-momen bahagia kita, sifatnya personal, dan biasanya ini propagandanya memang personal, one of a kind. Jadi dia itu cuma satu, tidak diproduksi secara banyak, disimpannya juga untuk keperluan personal, untuk si orang itu atau untuk keluarga orang tersebut. Album foto. Nah, album foto ini biasanya berisikan momen-momen bahagia atau momen-momen penting dari sejarah orang tersebut. Kan kita jarang melihat kalau dalam album foto itu masa-masa atau waktu-waktu saat tidak bahagia, itu jarang sekali. Biasanya album foto itu memang sifatnya dia menyimpan kenangan yang bahagia atau kenangan yang dianggap penting bagi orang atau keluarga orang tersebut. Nah, album itu juga salah satu jenis buku foto karena album kan memang media utamanya fotografi, foto-foto personal kita. Jadi album itu salah satu buku foto juga. Setelah katalog, lalu album. Nah, jenis buku foto ketiga ini yang akan kita bahas lebih lanjut, yaitu mengenai monograf. Oke, untuk monograf sendiri atau monografi itu nantinya dalam pembahasan kita itu adalah kalau kita membahas buku foto ya, yang kita bahas itu ya tentang monograf ini. Jadi paham ya, jadi kalau saya ngomong buku foto selanjutnya itu berarti bukan katalog atau bukan album, tapi merupakan sebuah monograf. Monograf itu yang kemudian kita kenal sebagai buku foto pada umumnya. Nah, kalau monograf itu memang didesain, dirancang, konsepnya, proyek yang dipresentasikan itu memang memiliki sebuah narasi cerita tertentu yang harus disampaikan melalui medium buku foto dengan perancangan sesuai dengan cara merancang sebuah buku foto. Jadi kalau monograf itu, kalau kita merancang sebuah monograf atau buku foto yang sifatnya monograf, dalam sebuah buku foto itu sifatnya utuh. Setiap foto itu memiliki tugas, memiliki kewajiban untuk memberikan cerita yang utuh gitu. Maksudnya satu foto dan foto yang lainnya itu nanti kalau kita lihat secara keseluruhan itu kita baru bisa kemudian dapat ceritanya seutuhnya.
Nah, kalau monograf itu biasanya satu foto dan foto yang lain itu sudah diperhitungkan dari konsepnya, dari rancangannya. Jadi continuous. Foto yang satu ke foto yang kedua, foto kedua ke foto yang ketiga. Itu merupakan sebuah rangkaian cerita yang sifatnya itu, kalau misalnya satu foto itu tidak ada atau satu foto satu halaman dalam buku foto itu dihilangkan, maka kita tidak bisa mendapatkan cerita dari keseluruhan buku foto tersebut. Itu merupakan buku foto yang sifatnya monograf. Jadi fotonya, lalu desain atau perancangan buku foto tersebut, lalu teks yang menyertainya, itu tuh dirancang supaya dalam sebuah buku foto itu bisa menampilkan atau menceritakan sebuah narasi yang utuh, gitu ya. Jadi kalau katalog itu sifatnya foto satu dan yang lain itu individualis, sehingga ketika kita mengambil satu foto dalam sebuah katalog itu tidak berpengaruh terhadap isi atau konten dari sebuah katalog tersebut. Nah, tapi kalau buku foto itu diambil satu, itu nanti ceritanya akan kita nggak bisa dapat yang utuh, sehingga monograf itu nanti akan lebih kompleks karena kita tidak bisa merancang susunannya itu dengan random atau dengan tidak berpikir secara serius. Nah, kita harus berpikir secara serius bagaimana ketika nanti sequencing dalam monograf itu foto satu dan yang lain itu bisa bercerita atau menampilkan cerita sesuai dengan apa yang ingin kita ceritakan. Nah, itu monograf. Jadi tadi kategori buku foto itu ada beberapa, tapi yang dominan ada di sekitar kita, di lingkungan visual gitu, biasanya album, satu album, dua katalog, lalu ketiga monograf. Nah, monograf ini yang akan selanjutnya kita bicarakan lebih lanjut, dan apabila kita menggunakan istilah buku foto, maka buku foto yang kita maksud itu yang sifatnya monograf gitu. Oke, nah selanjutnya ini salah satu quotes dari Dewi Lewis, sebuah publisher, tentang monograf atau tentang buku foto itu sendiri. Jadi begini, quote-nya ini bisa kita gunakan sebagai panduan atau definisi, sebagai panduan aja, panduan bagaimana kita memahami monograf itu berdiri sebagai sebuah entitas yang unik. Yang pertama itu adalah bukan yang pertama. Jadi quote-nya itu seperti ini. So, photo book is the use of photography as a medium of visual communication in its own right. Jadi buku foto atau monograf itu merupakan penggunaan fotografi sebagai media komunikasi visual yang memiliki keunikan atau kekuatan atau kediriannya sendiri gitu. Nah, ini balik lagi ke materi bahasa fotografi yang sudah disampaikan oleh Pak Irwanti kemarin, bahwa fotografi itu punya kodenya sendiri, punya bahasanya sendiri, yang memang nanti kita akan arahnya kalau kita mau memang mensirusi pembelajaran buku foto itu arahnya nanti kita harus juga melengkapi pemahaman ini dengan visual literasi gitu. Nah, dalam buku foto itu sebenarnya intinya buku foto yang berhasil dirancang dengan baik, diceritakan dengan penarasiannya juga bagus, itu ketika orang yang melihat buku foto itu bisa memahami atau mendapatkan
mengerti cerita yang ada dalam buku foto tersebut hanya dengan melihat foto-fotonya. Jadi tanpa membaca teks penyertanya pun, kalau buku foto itu dirancang dengan bagus, baik sequencingnya, editingnya, konsepnya, dan lain-lain, itu seharusnya orang itu dengan melihat fotonya saja sudah paham cerita dari yang ingin fotografer sampaikan gitu. Nah, ini kita akan sedikit membahas selain itu apa sih bedanya buku foto dengan pameran foto. Kan kita sudah sedikit paham ya kalau buku foto itu tadi fokusnya mainly dia itu buku yang menggunakan fotografi atau foto sebagai media utama untuk bercerita atau berkomunikasi secara visual. Nah, ini kita akan sedikit membahas di bagian ini buku foto dan pameran foto. Bedanya apa? Lalu bagaimana kemudian pemahaman ini bisa membantu kita lebih memahami tentang buku foto. Jadi begini, kalau pameran foto itu kan juga salah satu presentasi fotografi, salah satu presentasi karya foto. Namun sifat utama dari pameran foto kan tentu saja kita memamerkan karya foto di tembok-tembok atau di dinding-dinding galeri. Nah, yang paling utama perbedaan antara pameran foto dan buku foto itu adalah time limitnya, waktunya. Jadi kalau pameran foto itu biasanya kan punya durasi, periode, paling 1 minggu, 2 minggu, atau paling lama katakanlah 1 bulan. Nah, sementara buku foto, kalau buku foto itu time limitnya ya tergantung dari kita bagaimana menyimpan buku foto tersebut. Bisa saja buku foto itu awet 100 tahun mungkin, bisa saja. Jadi kita bisa kembali lagi melihat karya foto tersebut berulang-ulang. Jadi kita tidak terjebak dalam waktu atau periode. Nah, itu salah satu perbedaan utama antara pameran foto dan buku foto tentu saja. Kalau pameran foto selain waktu tadi yang membatasi, nah biasanya kalau pameran foto itu kita datang ke pameran foto tersebut itu biasanya kan rame, maksudnya lebih dari 1 orang, sehingga koneksi dengan karya fotonya itu sifatnya nggak bisa intimate, nggak bisa personal, maksudnya antara viewer dan orang yang melihat karya foto tersebut. Nah, sementara kalau kita melihat buku foto itu kan kita melihat sendiri, kita membaca sendiri, sehingga akan tercipta konektivitas yang sifatnya itu lebih intimate kalau kita melihat buku foto. Nah, sementara kalau kita lihat pameran, kita masuk ke galeri, itu kan biasanya ada, ya paling enggak kalau nggak ada pengunjung ya kita dengan galeri sitternya yang menjaga. Jadi tidak tercipta konektivitas yang seintim ketika kita membaca buku foto. Walaupun persamaannya antara pameran foto dan buku foto adalah keduanya sama-sama dirancang atau dikonsep dengan serius bagaimana menampilkan foto itu. Kalau pamerannya di dinding, lalu satu foto bersebelahan dengan yang lain, antara foto yang satu dengan foto yang kedua di dinding yang mana, ukurannya seberapa, sama sebenarnya dengan buku foto. Bagaimana foto yang satu ditaruh di sebelah foto yang kedua atau selanjutnya, sama-sama serius dalam merancang bagaimana meletakkan sebuah karya foto. Nah, namun ada perbedaan antara pameran foto dan buku foto, sehingga perlu saya tekankan lagi bahwa buku foto itu entitas yang unik, dan bagi saya pribadi itu entitas yang sangat kuat
yang sangat komprehensif dalam menjadi sebuah presentasi karya fotografi. Nah, dalam sebuah buku foto, mungkin yang terakhir yang perlu kita tekankan adalah, atau yang perlu kita garis bawahi adalah pengalaman seorang viewer atau pembaca ketika berhadapan atau mengalami sebuah pengalaman membaca buku foto. Nah, itu kita masuk ke ranah konsep sebuah buku foto, tapi sebenarnya ini tidak mendalam, tidak secara dalam akan kita kupas. Jadi misalnya kita dalam sebuah buku foto, dari sampulnya aja, ada buku foto itu yang sampulnya hardcover, ada buku foto yang sampulnya soft cover. Itu experience-nya sudah berbeda. Ada yang kertasnya menggunakan matte paper, ada yang kertasnya menggunakan mungkin kertas yang unik, bertekstur, sehingga pengalaman tangan kita saat menyentuh atau membuka itu juga berbeda. Itu baru pengalaman menyentuh, membuka sebuah buku foto tanpa kita masuk ke konten dalam fotografinya. Hardcover, soft cover, material kertasnya, ukuran, dimensi dari sebuah buku foto, apakah kecil seukuran A5 mungkin sehingga kita bisa menikmatinya seperti ini sambil duduk santai, atau ukuran A4 atau A3 sehingga kita dalam menikmatinya harus kita letakkan di meja, kita nggak bisa sambil duduk agak santai. Itu juga berpengaruh. Cetakannya, apakah kita mau mencetak menggunakan metode digital printing, atau cetak offset, atau cetak dengan keunikan tersendiri, itu juga berpengaruh dalam sebuah konsep buku foto. Jadi sebelum masuk ke ranah kontennya, buku foto sendiri itu memiliki keunikan dalam memberikan pengalaman terhadap pembacanya. Nah, sebelum masuk ke kontennya aja, kita tadi sudah bisa merangkum atau mencatat beberapa keunikan pengalaman tersebut, mulai dari ketika membuka hardcover dan softcover itu udah beda. Membalik halaman, apakah halaman yang kertasnya matte paper ataupun kertas yang bertekstur, itu membalik satu halaman ke halaman yang juga udah berbeda. Ukuran, pengalaman-pengalaman yang akan diberikan oleh buku foto itu salah satu konsep ataupun salah satu rancangan yang menyertai dalam sebuah perancangan buku foto, selain konten atau bagaimana nanti cerita akan ditampilkan dalam buku foto itu sendiri. Nah, nanti juga lebih jauh sebenarnya kalau kita mau berdiskusi dalam buku foto, kita juga akan sampai ke mungkin diskusi tentang salah satu jenisnya, itu adalah foto zine. Nah, zine itu ya salah satu entitas buku foto juga, bentuk buku foto juga, tapi dia itu lebih kalau zine itu istilahnya gimana ya? Istilahnya dia itu lebih audiensnya spesifik karena dia biasanya dalam komunitas yang kecil. Lalu juga dalam pembuatannya itu cenderung serius tapi juga tidak serius gitu. Karena sifatnya zine itu kadang dia itu sangat idealis dan digunakan untuk propaganda yang sifatnya itu masih underground atau bawah tanah. Nanti kita bisa ngobrol tentang zine di materi yang berlanjut. Tapi ini yang perlu saya sampaikan atau perlu kita jadikan kesimpulan dalam sebuah buku foto itu adalah, satu, buku foto itu merupakan medium yang unik. Jadi buku foto itu dia adalah sebuah medium komunikasi visual yang
di situ itu fotografi menjadi yang utama dalam menyampaikan ceritanya. Itu satu. Sementara nanti kita akan menggunakan teks penyerta atau desain untuk memperindah buku foto tersebut, itu sifatnya tambahan. Jadi yang paling utama tetap fotonya. Tapi ada juga buku foto yang teks dan fotonya itu berjalan secara simultan atau bobotnya sama pentingnya. Itu juga ada. Tapi yang utama fotonya yang digunakan sebagai bahasa pencerita foto itu. Lalu kategori-kategori atau macam-macam buku foto ada tadi saya sampaikan: album, katalog, sama monograf. Nah, monograf ini yang biasanya kita jadikan atau kita ganti istilahnya menjadi photobook, itu monograf. Lalu perbedaan-perbedaannya juga sudah saya sampaikan. Nah, mungkin ini saya ada beberapa contoh. Kalau katalog itu yang seperti apa, tentu kalian sudah pernah lihat semua kan. Seperti yang saya sampaikan tadi, katalog itu biasanya menyertai sebuah pameran. Nah, tapi ketika ini juga pentingnya katalog, ketika pameran itu sudah berakhir, maka yang tersisa hanyalah katalognya. Nah, walaupun pameran itu sudah berlangsung di mungkin beberapa puluh tahun lalu ya. Kayak saya punya katalog pameran The Family of Man. Katalog pameran The Family of Man. Ini tuh pamerannya dia berlangsung pada tanggalnya ya, tapi ini ya sekitar tahun mungkin sebelum tahun 60-an nih, Family of Man itu. Nah, ini katalog ini fungsinya kalau kita dulu mungkin ya sempat mengunjungi sebuah pameran, nah ini kita bisa mengunjungi kembali pameran tersebut melalui katalognya. Nah, saya bilang tadi, ini kan kalau dalam katalog itu biasanya fotonya itu sifatnya kan individual, artinya satu dengan yang lainnya itu sebenarnya tidak ada koneksi yang khusus atau penting, sehingga kalau kita ini misalnya saya dapat katalognya ini sobek satu halaman pun nggak masalah. Ini katalog namanya. Nah, ini kayak yang kalian lakukan di TA. Nah, yang seperti yang kalian sudah pernah lakukan. Kalian belum TA sih. Jadi kakak-kakak tingkat kalian lakukan di tugas akhir lalu membuat ini seperti ini. Ini ya katalog namanya. Lalu kalau buku foto ini salah satu contohnya, saya mau ngasih lihat karyanya Ed van der Elskin. Ed van der Elskin judulnya Love on the Left Bank. Love on the Left Bank. Ini buku foto yang bagus banget karena dia bercerita tentang, ceritanya itu fiksi, tapi di sisi lain kita bisa melihat realitas zaman yang terjadi memang terjadi pada saat itu. Jadi ada realitas zaman yang direpresentasikan tapi diceritakan dengan narasi yang fiksi. Jadi ini menurut saya bagus, kalau untuk zamannya itu termasuk progresif ini cara berceritanya. Nah, ini cerita yang terjadi dalam Love on the Left Bank ini sifatnya naratif sekali. Jadi satu event, kejadian satu dengan kejadian yang lain itu saling terkait. Nah, kalau misalnya ini saya beli ini terus saya sobek beberapa halaman, tentu saja saya tidak bisa mendapatkan pengalaman yang utuh dalam mendapatkan cerita dari buku foto ini. Sehingga itu menjadi salah satu yang penting bagi kita untuk memahami bahwa sebuah buku foto yang monograf itu tadi itu memiliki
sebuah cerita yang utuh, satu halaman dengan yang halaman yang lain, satu foto dengan foto yang lain itu saling terkait, saling bahu-membahu untuk mengkomunikasikan sebuah cerita yang utuh. Ya, masalahnya coba kita lihat ya beberapa halaman ini, terus kita buka halaman ini. Halaman ini kita kayak ada pengalaman sinematik gitu, kayak kita melihat film adegan yang satu dan adegan yang selanjutnya gitu. Itu pengalaman yang diberikan oleh buku foto. Nah, mungkin untuk pengantar buku foto cukup sekian. Nanti mungkin akan saya bisa berikan pemahaman yang lebih lanjut tentang mungkin materi editing atau sequencing atau materi tentang scene yang sudah saya sebut tadi, tapi kita tidak menggali secara mendetail dalam materi ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin kalian bisa melihat di Classroom penugasan terkait dari materi yang saya sampaikan tadi. Oke, sekian. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Di pencegahan corona ini kita harus disiplin dalam menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, lalu juga social distancing. Teman-teman juga kalau nggak penting nggak usah keluar-keluar kemana-mana. Terus rajin-rajin menjaga kebersihan, karena solidar is solidar atau solidar is solidar. Oke. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Salam fotografi.